Bukan dirut loh, wirtek ya, jangan salah. Itu gimana sih? Melacakkan gimana mungkin? Sudah diproses Pak Kapolres. Itu korbannya Korbannya sudah melapor. Enggak, semua untuk masalah hukum saya serahkan ke Pak Kapolres sudah. Ya. Harus ada. Apalagi korbannya masuk bawah. Kejadiannya kan hampir 5 bulan ya Mas. Desember sampai April. Apakah sampai bisa masih bertugas masih bertugas seperti biasa di AS? Yang jelas saya selaku wali kota, para PM, Dewan Pengawas, itu laporan kami terima. Ini saya sangat menghargai korban berani untuk speak up. Setelah itu langsung kami info. Ya. Tapi tempat salah sendiri termasuk untuk makan lama atau Yang jelas yang bersangkutan sudah tidak bertugas lagi. Untuk proses hukum selanjutnya kami serahkan kepada yang berwajib. Yes, ya, sudah selesai sesuai RUPS kemarin. Daerah persiapan. Pak penangan ini PPA Gila. Kalau aku iya pernah cerita nih. aneh loh karena angkat ya. Cerita itu. Hey, you wanna see what Celtic is like? Ingin delok manuk lah. tenang nih gila ini menunggu iki lho he got into my pen his pen Tangane mlebu nang kandang. Si bidaranya dia ini. Kayak bisa kan ngono. Gitu darah. Gopi. Oh, touch my his dick. Oh yes. He touch my thigh. Bidarnya nih. Ini kan. Mau ketemu sih. oke ampun Selanjutnya kami akan melakukan press release beberapa ungkap kasus yang berhasil diungkap oleh tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta. Ada 5 pengungkapan kasus. Satu-satu akan kami sampaikan. Yang pertama adalah ungkap kasus dugaan tindak pidana. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, dalam artian anak di bawah umur, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dalam hal ini di beberapa spot TKP yang dijadikan tepat oleh tersangka untuk melakukan bujuk rayu, tipu muslihat, pemaksaan terhadap korbannya. Di beberapa TKP di wilayah hukum Kota Surakarta, mulai tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2022, di mana untuk dasar pengungkapan kasus ini berdasarkan dari laporan polisi
nomor LP B239 6 Romawi SPKT 2022 Polresta Surakarta tanggal 21 Juni 2022 dan surat perintah penyidikan nomor SPDIK 486 sebagai pelapor dari tindak pidana yang terjadi. Adapun TKP terjadinya dugaan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, pemaksaan, tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan untuk membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya di beberapa TKP. Yang pertama di dalam mobil, baik itu milik tersangka maupun milik ibu korban, dan juga di beberapa spot fasilitas umum, itu kolam renang di beberapa hotel yang ada di Kota Surakarta. Adapun korban kami sebut saja dengan nama Bunga, masih berstatus pelajar sekolah menengah atas, berjenis kelamin perempuan. Sedangkan untuk tersangka atas nama TAS. Tanggal lahir 8 April 1969, laki-laki. Pekerjaan salah satu direktur di perusahaan umum daerah Kota Surakarta. Beralamat di Purwosari, Laweyan, Kota Surakarta. Adapun motif ataupun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka terhadap korbannya Bunga, itu dilakukan oleh tersangka dengan cara melakukan tipu muslihat. Tipu muslihat, kemudian serangkaian kebohongan, maupun kekerasan terhadap korbannya di beberapa spot yang tadi sudah saya sampaikan, baik itu di mobil korban, mobil tersangka, mobil milik ibu korban, maupun di beberapa spot fasilitas umum, dalam hal ini adalah kolam renang di beberapa hotel. Berawal dari tersangka ini terjadi komunikasi antara tersangka dengan korbannya, dan kemudian korban ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan beberapa situasi yang dialami oleh dirinya. Dalam hal ini adalah godaan-godaan dari makhluk astral seperti itu. Kemudian oleh tersangka ini kemudian disambut bahwa yang bersangkutan bisa untuk mengusir roh-roh halus yang ada di dalam tubuh korban, seperti itu. Selain itu juga tersangka juga menunjukkan beberapa file video asusila kepada korbannya, dan juga melakukan tipu muslihat bahwa tersangka ini bisa membantu terkait dengan kendala-kendala dalam hal pembelajaran korbannya di sekolah, seperti itu. Karena tersangka ini merupakan teman kecil daripada ibu korban, seperti itu. Nah, kemudian berlanjut, akhirnya berkenalan dan seterusnya, dan kemudian korban menyampaikan beberapa kendala-kendala atau kejadian yang menimpa dirinya, seperti gangguan roh halus dan seterusnya, sering mendengar bisikan-bisikan yang tidak ketahui dari mana sumbernya, dan oleh tersangka kemudian ditanggapi bahwa yang bersangkutan bisa menetralisir gangguan roh halus ataupun bisikan-bisikan yang tidak tahu sumbernya dari mana dengan kemampuan yang dimiliki oleh tersangka ini, sehingga kemudian korban merasa bahwa inilah sosok penolong yang bisa menolong mengatasi kesulitan ataupun kendala yang dihadapi oleh korban selama ini, termasuk janji-janji, tipu muslihat, kebohongan yang dilakukan oleh tersangka bahwa bisa mengatasi berbagai kendala dalam kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Akan melakukan aksinya ini ketika ibu korban tidak berada di samping korbannya.
ketika ibu korban tidak berada di samping korbannya. Seperti itu. Terhadap tersangka kita jerat dengan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Jadi kita jerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Juga kita jerat dengan pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, di mana bunyinya setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak. Ada yang bisa disampaikan Pak? Ada yang mau disampaikan Pak terkait kasus yang menjerat jenengan? Bapak paranormal ya? Oh, dan izin mic-nya dan Pak dengan perbuatan jenengan Pak. Kok bisa inisiatif itu gimana Pak? Karena tertarik atau bagaimana? Hilaf Pak atau gimana Pak? Orang jaga harus bertemu. gara dilayani istri Pak di rumah Pak? Ampun dan. Sering gue di pengging ya? Enggak kancamu. Tetap sini dan kalian dan Kiri dulu dan Tengah dulu ya. Ya, Jin kasar agak tinggi Pak. Nah, agak tinggi. kita harus tidur. Dan oke. Asik. Senyum dan. Berlanjut baris